Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peradaban Yunani Kuno. Peradaban Yunani kuno adalah peradaban yang sangat maju di bidang kehidupan. Peradaban ini sudah ada sejak adanya bangunan istana. Peradaban ini berpegang teguh pada keyakinannya pada politeisme yang percaya kepada banyak dewa. Dewa tertinggi adalah dewa Zeus masyarakat Yunani. Pengertian Yunani kuno merupakan sebuah peradaban dari sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani, yaitu pada abad ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi, sampai akhir pada zaman kuno dari hingga awal zaman pertengahan. Peradaban ini telah mencapai sebuah puncaknya pada periode Yunani klasik yang mulai berkembang pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam periode ini, Yunani dipimpin oleh negara kota Athena yang berhasil mengalahkan serangan kekaisaan Persia. Istilah Yunani kuno merujuk ke daerah di mana bahasa Yunani kuno digunakan. Wilayahnya tidak terbatas pada semenanjung Yunani modern, tetapi termasuk dalam daerah-daerah lain yang dihuni dengan orang-orang Yunani. Termasuk mengemukakan sebuah teori di mana bahwa berat benda terapung sama dengan berat benda cair yang dipindahkan. Bangsa Yunani telah memiliki berbagai macam pengetahuan teknologi yang tinggi, yakni menciptakan sebuah perahu layar yang ramping sebagai sarana untuk mengarungi Laut Tengah dan menghubungkan daratan Yunani dengan daerah-daerah pantai timur Pulau Sisilia, membuat barang-barang dari tanah liat, menghasilkan karya arsitektur yang megah, dan menghasilkan karya benda-benda logam berkembang untuk membuat sebuah alat-alat perang. Adapun daerah-daerah peradaban Yunani perbatasan. Adapun batas-batas daerah peradaban Yunani yaitu sebelah barat berbatasan dengan Laut Ionia, sebelah timur dikelilingi oleh Laut Aegea, sebelah utara berbatasan dengan Albania, Fegolosvia, Bulgaria, dan Turki di daerah daratan Eropa. Dan di terakhir sebelah selatan berbatasan dengan Timur Tengah. Perkembangan peradaban Yunani. Yunani pada masa periode klasik sekitar abad ke-5 sebelum Masehi terdiri dari daerah-daerah bagian yang kecil dan besar dengan beragam bentuk internasional dan internal. Sebagai contoh yang paling terkenal adalah Athena dan Sparta. Selanjutnya, pada abad ke-4 sebelum Masehi, daerah bagian Yunani membentuk sebuah aliansi yang dipimpin oleh Alexander Agung yang juga sebagai presiden dan panglima dari aliansi. Kemudian, raja dari Macedonia menyatakan perang kepada Persia, lalu membebaskan bangsa Yunani lainnya yang masih terjajah, serta melakukan perluasan wilayah yang pada akhirnya peradaban Yunani meluas mulai dari India Utara hingga Laut Tengah Barat, dan dari Rusia Selatan hingga Sudan. Pada akhirnya, bangsa Yunani mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1828 setelah melakukan pemberontakan pada tanggal 25 Maret 1821. Selanjutnya, pembebasan seluruh daerah yang didiami oleh bangsa Yunani lainnya terus dilakukan. Berikut peninggalan dan hasil kebudayaan peradaban Yunani. Pada tahun 1787 Masehi telah ditemukan beberapa hasil peninggalan peradaban Yunani, antara lain makam Raja Agamemnon yang merupakan raja yang namanya disebut dalam cerita Ilias. Kedua, bangunan kuno Troya di Asia Kecil yang sering disebut dalam buku Ilias. Yang ketiga, harta benda yang terbuat dari emas dan permata milik Priamus, Raja Troya. Selanjutnya, peninggalan peradaban Yunani dalam bentuk seni pahat ataupun bangunan, antara lain yang pertama, kuil dewa Zeus, disebut juga sebagai Altis, yakni tempat pemujaan dewa yang terletak di Bukit Olympus. Yang kedua, Akropolis atau kota tinggi, terletak di area perbukitan di mana sepanjang jalan ke atas Akropolis ditempatkan arca-arca yang indah dan kubu pertahanan.
Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Yunani kuno. Ilmu pengetahuan teknologi pada peradaban Yunani antara lain. Yang satu, membuat barang-barang dengan bahan dasar tanah liat. Dua, membuat perahu layar untuk mengurangi lautan tengah. Yang ketiga, menghasilkan berbagai karya sastra arsitektur. Yang empat, melakukan perkembangan terhadap industri guna menunjukkan perdagangan, menciptakan benda-benda dari logam seperti alat perang. Negara-negara kota polis masa peradaban Yunani. Dikarenakan kondisi ini alam wilayah Yunani yang terbentuk bukti, maka dibentukkan negara kota polis di Yunani. Selanjutnya, pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada peradaban Yunani antara lain. Satu, membuat barang-barang dengan bahan dasar tanah liat. Yang kedua, membuat perahu layar untuk mengurangi lautan tengah. Yang ketiga, menghasilkan berbagai karya sastra. Yang keempat, melakukan pengembangan terhadap industri guna menunjukkan perdagangan, menciptakan benda-benda logam seperti alat perang. Negara-negara kota polis pada masa peradaban Yunani. Dikarenakan kondisi alam wilayah Yunani yang berbukit-bukit, maka dibentuk negara kota polis.